Slide-nya bisa kelihatan ya? Bisa. Saya mau ini dulu nih. Sekali lagi, kemarin kita sudah bahas mengenai ini ya, diagram total ini. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Kemudian apa yang terjadi di masa kini, dan apa yang akan terjadi di masa akan datang atau masa depan. Nah, blok ini kita sudah pelajari nih blok ini. Nah, untuk refresh ya, sebagai apa? Sebagai awal dari pelajaran kita malam hari ini, boleh ada yang dua atau tiga orang yang bisa menjelaskan ulang nih, mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu dalam kaitannya dengan apa? Dengan keselamatan. Ada yang mau volunteer? Ada 3 poin di blog ini. Oke, kalau begitu mungkin leadernya. Ada leader yang bisa mengulang? Ya, Master, bisa? Atau ini nih, atau di sini kan ada 3 poin ya, mengenai kerajaan maut, kemudian mengenai pendamaian dengan Allah, dan mengenai umat pilihan. Saya ulang ya, diurut. Mengenai umat pilihan, kemudian mengenai kerajaan maut, dan kemudian pendamaian dengan Allah. Nah, mungkin ada yang ada leadersnya ya, Pak Lepri, Bu Esther, siapa lagi yang hadir? Jadi teman-teman, saya mencoba menjelaskan ya. Jadi di masa lalu ini, tapi teman-teman perhatikan ya. Kalau yang perhatikan bisa kasih angka tanda tangan di mana yang kamera tertutup, bisa tangannya bisa dikasih ya. Oke, jadi di masa lalu di dalam kekekalan ya, kalau teman-teman baca Efesus 1 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan ya, Allah itu sudah memilih ya sekelompok orang, umat ya. Jadi yang kita pahami kok, kenapa ya dari sejak semula sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih, itulah kekekalan. Itulah yang disebut kedaulatan Allah. Itulah yang disebut kekekalan yang tidak bisa kita selami. Karena dia pencipta kita. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi sampai masa depan. Ya, itu ya, kita pahami dulu itu. Jadi Allah sudah memilih sekelompok orang, yaitu umat pilihan, untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, sebenarnya itu sudah dilakukan kepada Adam dan Hawa. Cuma karena kehendak bebas yang diberikan Allah, yang merupakan juga komponen dari Allah, ya. Jadi Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga menciptakan kita serupa dan segambar, sehingga salah satu bagian
Sehingga salah satu bagian yang Allah berikan, yang Allah punya, yaitu salah satu komponen itu adalah yang ini feedback. Lebih bagus yang tadi. Oke. Iya, bagusan. Ya, jadi Allah memberikan kita kehendak bebas. Jadi Allah karena itu menghargai kita, karena kita serupa dan segambar dengan Allah, jadi Dia memberikan kita kehendak bebas. Sayangnya, kehendak bebas yang Allah berikan itu digunakan salah oleh Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa. Sebenarnya diawali dari Adam dan Hawa ini Allah sudah merancang untuk menjadikan keluarga kerajaan Allah. Ya, itunya tidak ada gambarnya. Oh, iya, saya sengaja supaya orang bisa fokus. Oke. Ya, jadi Pak Lepri sedang menjelaskan ini nih, umat pilihan. Ya. Nah, jadi umat pilihan ya di bagian ini. Oke, nah, apa yang mengenai umat pilihan itu? Itu saja yang mau dijelaskan kan. Nanti umat pilihan, kemudian nanti kerajaan maut di bawah. Ya. Jadi nggak perlu ditampilkan terus-menerus. Jadi umat pilihan ini sebenarnya sudah dimulai dari Adam dan Hawa itu, ya kan? Dengan memberikan di dalam taman itu untuk membuktikan bahwa jadi Adam dan Hawa ini diciptakan itu belum sempurna adanya, ya. Buktinya bahwa Allah memberi kehendak bebas agar dalam kehendak bebasnya itu manusia pertama ini semakin sempurna seperti yang Allah kehendaki. Nah, caranya Allah memberi pohon di dalam di dalam taman Eden. Nah, untuk menguji gitu kan sejauh mana kualitas. Nah, itu kualitas dari manusia ini, ya. Ternyata kualitasnya masih tidak seperti yang Allah harapkan, terbukti sehingga dia memakan buah terlarang itu. Nah, sehingga rencana Allah, ya, itu tidak tergenapi di situ. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 5, ya, di kolom masa lalu itu, di bawah itu ada Roma 5 karena dosa satu orang, maka ya di bawah Roma 5 ya, ada Roma 5 ayat 12. Jadi karena dosa satu orang seluruh manusia tertular. Nah, menjalar kepada semua orang. Ini akibat dosa dari Taman Eden. Semua orang jadi berdosa. Oke. Nah, ya harus dimengerti itu. Jadi kualitas yang Allah kehendaki untuk menjadi keluarga Allah itu tidak terbukti di situ, tidak dihasilkan oleh manusia. Sehingga sesuai dengan waktu yang berjalan, maka setelah mereka diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka beranak cucu. Ya, nah mulai dari Abraham disebut umat perjanjian. Dari sana, dari Abraham itu akan lahir keturunan yang akan menjadi umat perjanjian. Nah, itulah bangsa Israel yang lahir dari situ. Makanya Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Dan itu kenapa bangsa pilihan Tuhan. Nah, kenapa mereka dipilih? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu kedaulatannya Allah. Nah, akan tetapi kembali ke gambar tadi bahwa umat yang dipilih itu mereka yang merespon, ya. Ada tadi di gambar itu di kolom pertama ada tingkatan-tingkatannya paling atas. Nah, mereka ini mendengar Injil. Oke, mendengar Injil. Setelah mereka mendengar, mereka menyesal. Mereka menyesal, bertobat, mengaku Roma 10 ayat 9 sampai 10 dan dibaptis, mereka dibaptis. Makanya ada gambar mulut. Nah, kembali kepada umat bukan pilihan. Nah, umat bukan pilihan lahir dari tadi ketika Adam dan Hawa ya udah jatuh dan dosa, mereka lahir dari umat bukan pilihan itu, bukan umat pilihan. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa protes kepada Allah kenapa dia memilih. Nah, itu haknya Tuhan. Karena Allah menghendaki satu keluarga kerajaan Allah yang sekualitas dengan Allah, sekalipun kualitas itu tidak seperti Allah, karena Allah itu pencipta, kita ini yang diciptakan.
Itu tidak tapi berkualitas seperti yang Allah harapkan. Nah, makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, ada salib di sana. Jadi dosa itu tidak bisa bersentuhan atau bercampur dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, makanya ada pendamaian. Yesus, ya, Allah mengirim putranya untuk menghapus dosa itu. Kalau tidak dihapus, maka tidak ada pendamaian. Makanya disebut korban penebusan dosa. Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, tetapi dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 2 untuk seluruh dunia. Mungkin ayatnya Pak, tolong 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan bahwa dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Nah, akan tetapi seluruh dunia ini kita harus perhatikan bahwa hanya orang yang mau merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, mereka yang mau menerima Injil itu, ya, kemudian bertobat, ya, memberi diri, dibaptis. Nah, kembali ke gambar tadi bahwa umat bukan pilihan Allah ini ternyata ada yang tidak menolak Allah. Ya, kenapa dikatakan tidak menolak Allah? Karena tidak menolak Allah itu karena di dalam hati nurani mereka, ya, mereka menjadikan sekalipun tidak ada hukum Taurat. Nah, mereka ini tidak mengenal hukum Taurat. Ada yang mereka ini tidak mengenal hukum Taurat, tapi dicatat dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16, ya, bahwa apabila bangsa-bangsa lain, nah ini kan menarik ya, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak, ada kata tidak ya, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Menarik. Mereka tidak punya hukum Taurat, nah, tetapi mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu ada tertulis di dalam hati mereka. Jadi di dalam hati mereka itu ada hukum Taurat, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi, sekalipun mereka tidak memiliki hukum Taurat, tetapi di dalam hati mereka, ya, di dalam hati mereka tertulis isi hukum Taurat itu. Kenapa demikian terjadi? Seperti kita pahami bahwa nafas kita ini asalnya dari Tuhan. Pada dasarnya memang sudah ada kebenaran-kebenaran dalam hati nurani ini. Nah, mereka mau melakukannya. Mereka tidak mau melakukan kejahatan. Nah, mereka inilah yang tidak menolak Allah. Gitu. Artinya di dalam hati nurani mereka sudah ada hukum-hukum di dalam loh hati mereka. Ini kembali ke gambar Pak. Jadi ini mereka yang tidak menolak Allah, dan ada juga yang menolak Allah. Oke. Nah, sampai di sini masih. Kemudian kembali ke atas, ya, kembali ke atas. Di masa kini, orang-orang tadi, ya, belum masuk masa kini ya, teman-teman. Jadi mereka ini karena korban pendamaian, ya, korban penebusan dosa. Mereka yang dengar, menyesal, bertobat, mengaku dan dibaptis, mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Ya, Kolose 1 ayat 13. Ya, mereka ini dipindahkan kerajaan Kristus. Nah, di dalam kerajaan Kristus ini, yaitu di masa kini, ya, di masa kini ini ada 3 tipe orang yang merespon setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tiga tindakan, bukan respon. Ada 3 tindakan yang terjadi. Ada yang hidup sempurna, benar, kudus dan dimuliakan oleh Allah. Ya, ada juga yang suam-suam kuku, tidak berjaga-jaga, dan ada yang panah merah, murtad. Ya, dalam kehidupan perjalanan iman mereka murtad. Jadi yang di atas itu, mereka lah yang masuk ke dalam Yerusalem baru, mereka yang hidup sempurna, ya, dengan kata lain mereka mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
hidup benar, hidup kudus dan dimuliakan oleh Allah, ya, sehingga mereka masuk ke dalam Yerusalem baru, rumah Bapa. Nah, tetapi yang suam-suam kuku itu Tuhan masuk ke dalam, nanti akan masuk ke dalam penghakiman tahta putih. Nah, penghakiman tahta putih. Jadi di penghakiman tahta putih ini, ketika perbuatan-perbuatan kita ya lebih banyak ya yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka kita akan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Di luar Yerusalem, perhatikan itu beda. Jadi di luar Yerusalem, Yerusalem inilah rumah Bapa. Hanya mereka yang hidup benar, kudus, mulia, dimuliakan oleh Bapa, maka masuk ke dalam itu. Tapi kalau yang langit baru, bumi baru itu di luar Yerusalem baru. Inilah yang disebut masyarakat yang diperintah, masyarakat. Ya, tapi kalau yang memerintah itu mereka yang masuk di dalam Yerusalem baru. Nah, kembali ke gambar timbangan. Tetapi apabila ketika Allah mengadili ya manusia dan ternyata kejahatannya lebih banyak, maka dia akan masuk turun ke bawah, yaitu lautan api. Nah, kemudian tindakan orang yang ketiga itu murtad, panah merah. Ada murtad. Ya, mereka ini murtad, menyangkal meninggalkan Yesus. Otomatis turun ke bawah seperti ada gambar apel ini seperti yang si Hawa lakukan, melanggar perintah Tuhan dengan makan buah terlarang, otomatis jatuh ke dalam dosa, ya, turun ke bawah dan masuk ke dalam lautan api. Nah, untuk yang bagian di bawah yang tidak menolak Allah dan menolak Allah, kalau yang tidak menolak Allah ini, ya, dari umat bukan pilihan, itu masih masuk dalam penghakiman tahta putih, ada arah panah ke arah timbangan. Apabila sama tadi perbuatan mereka ya kejahatan mereka lebih sedikit dan perbuatan baik mereka lebih banyak sesuai standar kebenaran, maka mereka masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Tapi kalau kejahatan mereka lebih banyak, juga turun ke dalam lautan api. Nah, untuk yang menolak Allah yang blok merah ini, ya itu otomatis masuk ke dalam lautan api. Ya, teman-teman boleh lihat panah-panahnya. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Sampai keluar dari blog ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Lepri sudah komprehensif. Suara Pak Ins hilang ya? Atau di kami? Ada yang mau jelasin bagian yang ada di dalam masa lalu ini? Sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Karena ini sangat besar pengaruhnya dengan pengertian kalau kita nanti keluar ke sini. Ini keluar ke sini salah pengertian di sini, keluarnya ke sini itu jadi salah. Ini mengenai keselamatan loh, mengenai keselamatan. Ada yang ikutin ya kemarin ya? Harusnya ini ya. Harusnya bisa dengar ulang kalau ini ya. Dengar ulang di YouTube-nya. Oke, kalau gitu gini nih. Kita harus mulai dari sini dulu nih. Kalau gitu yang umat pilihan ini banyak benar-benar memainkan peranan penting nih umat pilihan. Ada yang bisa jelaskan tuh umat pilihan? Kenapa ada umat pilihan ada bukan umat pilihan? Takut salah, Pak.
Kan udah dijelasin kemarin. Oke, teman-teman ikutin ya, ikutin step by step. Ikutin banget step by step, dicatat ya. Catat step by step. Ini sangat berpengaruh kepada pengertian kita, pembahasan selanjutnya itu pengaruh banget. Oke, sebentar nih, ada Pak Tadus masuk supaya bisa ikutin. Saya seperti tadi malam tidak ada seperti lewat begitu saja dengan kondisi malam ini. Sayang ya, jangan sampai besok hanya seperti ini masih sama ya, kondisinya masih sunyi senyap. Ya. Coba ya Pak, saya jawab ya Pak ya. Gelap gulita ya. Saya coba jawab boleh Pak? Yang mananya nih Bu Esther? Yang masa lalu Pak, umat pilihan. Oke. Di dalam kolom ini kan sebenarnya apa sih, ada kedaulatan mutlak Tuhan gitu. Allah itu berdaulat dan dia punya kedaulatan atas segala sesuatu dan itu mutlak kan Pak. Nah, di dalam kedaulatan Allah itu dia memilih suatu umat. Ya, satu umat yang sebelum dunia dijadikan dia sudah memilih suatu umat supaya umat itu menjadi umat yang kudus dan yang tidak bercacat. Terus di dalam kerinduan hatinya itu adalah untuk membawa umat ini masuk di dalam kerajaannya, kan? Tetapi di dalam di dalam apa sih namanya tuh prosesnya manusia itu, yaitu Adam itu jatuh dalam dosa. Sementara dia tuh rindu di dalam Efesus Roma 8 itu dikatakan di dalam kasihnya dia dipilih dari semula. Maksudnya ada umat yang sejak semula, itu bukan perorangan tetapi suatu umat, suatu bangsa yang dia pilih untuk menjadi umat pilihannya. Nah, itu umat yang dipanggil dikatakan kepada terangnya yang ajaib, dikatakan seperti itu. Jadi kesimpulannya di dalam kolom masa lalu ini adalah Allah bukan memilih satu perorangan tetapi suatu umat gitu Pak ya, satu umat, satu bangsa menjadi umat pilihan Tuhan. Dia tidak, dan kerinduan hatinya dia tidak mau satupun binasa, tetapi dia inginkan semua orang bertobat dan memiliki kehidupan yang kekal. Terus Allah menciptakan manusia. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa dalam kenyataannya itu manusia jatuh ke dalam dosa dan dosa itu menjalar, dikatakan. Di dalam Roma 2 ya Pak ya, Roma 2 ayat Roma 5 ayat 12 ya, dikatakan bahwa dosa itu seperti menjalar dan upah dosa itu maut gitu. Nah, Efesus juga mengatakan bahwa kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Nah, umat pilihan ini jadi maksudnya gini, Adam, Hawa yang jatuh dalam dosa itu sebenarnya adalah bukan rancangan Tuhan yang jatuh, maksudnya karena mereka jatuh dalam dosa, Tuhan itu mengutus anaknya untuk melakukan pendamaian, gitu loh Pak. Karena upah dosa kan adalah maut. Jadi Yesus harus menebus dosa itu. Jadi korban penebusan dosa. Seperti itu. Jadi Yesus menjadi pendamaian dengan Allah, seperti itu. Oke, di blog yang masa lalu itu Bu Esther sudah mengangkat 3 poin itu. Teman-teman ada yang mau tanya enggak? Apa yang dijelaskan Bu Esther sama Pak Lepri tadi? Udah ngerti semua berarti ya? Tanyalah. Iya teman-teman, bertanya supaya paham.
Bu Maria, ada yang mau ditanya mengenai umat pilihan ini? Kita mulai satu-satu ya mengenai umat pilihan. Ada pertanyaan di kolom chat. Oh, kenapa? Oke, pertanyaan. Kenapa? Apa katanya? Kenapa bangsa itu menjadi pilihan? Mengapa bukan bangsa lain? Kedaulatan Allah lah. Andres ikut nggak tadi malam? Ikut Om. Tapi kan supaya lebih jelas pertanyaan saya tahu mengapa kok Allah bisa memilih umat Israel gitu, alasannya gitu Ya, Om. Kan Ya, udah dijelasin tadi malam. sama Pak Repri juga jelasin tadi kan. Israel adalah bangsa yang terpilih kan, bangsa yang terpilih dalam mana ya tadi? Pertanyaannya Andreas kenapa kan? Kenapa bukan bangsa? Kenapa lain? bukan bangsa lain gitu Om? Iya. Kan udah dijawab tadi malam. Iya Om. Oh. Ya, jadi harus dicatat ya. Catat teman-teman, pasti lewat kalau nggak dicatat. Ini benar-benar sulit juga memantaunya ya. Kalau begini. Oke, kita mulai step by step ya. Karena penjelasannya itu akan memberikan teman-teman dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Oke, kita mulai dengan umat pilihan aja dulu. Kenapa ada umat pilihan? Allah pilih kasih dong. Dah, jawabnya gimana? Itu karena Adam dan Hawa itu kan Pak, ada keturunannya Abraham, kemudian Ishak, Yakub. Nah, kan umat pilihan sebelum dunia dijadikan, boro-boro manusia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Belum ada cakrawala, belum ada. Umat pilihan itu udah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Pilih kasih dong Allah. Nah, kan? Itu maksud saya gitu. Ini bahas umat pilihan. Kenapa harus ada umat pilihan? Kalau teman-teman dibalikin gitu udah langsung nggak bisa. Karena memang kedaulatan Allah juga kan Pak, dia pengen keinginan. Iya, kedaulatannya Allah berarti nggak fair dong. Otoritarian dong. Semau-maunya dong. Ya kan, benar nggak? Fair nggak pertanyaan saya nih? Mungkin nggak orang akan tanya gitu? Ya, mengapa ada umat pilihan? Jadi karena Allah ingin menghendaki keluarga, ya, keluarga untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam kerajaan. Nah, oke ya, Pak Repri bridging situ. Jadi harusnya mulai dari situ dulu. Harus mulai dari situ. Jadi tadi juga di awal kalau bisa itu dimulai dengan bahwa Allah, ya, Allah itu di dalam eksistensinya, keberadaannya, itu kemudian memutuskan untuk memiliki interaksi dengan lingkaran yang lebih besar. Ya, bisa dikatakan satu keluarga, bisa dikatakan satu umat, bisa dikatakan satu bangsa. Sehingga apa? Sehingga keluarga, umat atau bangsa itu harus dibawa untuk memiliki keberadaan juga yang dapat berinteraksi dengan dia. Itu titik kunci. Harus memiliki keberadaan yang bisa berinteraksi, tidak harus sama. Memiliki keberadaan. Nah, keberadaannya itu didefinisikan sebagai apa? Yang kudus dan tak bercacat. Ya kan? Utuh dan sempurna. Ya kan gitu. Jadi definisinya itu ada kan? Gitu.
Oke, sampai situ ikut nggak? Sampai situ ikut ya. Jadi Allah tuh punya keinginan, ya, keinginan dari keberadaannya, punya interaksi dengan satu keluarga, satu bangsa, satu umat untuk menyatakan interaksi, untuk berinteraksi dengan Dia. Gitu. Nah, sehingga apa harus ada keberadaan yang memiliki harus ada keberadaan yang dapat berinteraksi dengan Dia, dan itu didefinisikan sebagai satu umat. Dan yang menarik adalah umat ini Allah pilih nih ya, Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita, tapi lihat statement di depannya, di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi, teman-teman, sejak semula, Allah tahu persis bahwa caranya itu adalah lewat putra tunggalnya. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Itu adalah lewat putra tunggalnya. Yaitu lewat Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memiliki satu keluarga, satu umat, satu bangsa yang memiliki keberadaan yang bisa berinteraksi dengan Dia. Dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah hidup berdamai dengan Allah. Gitu. Punya hubungan persahabatan dengan Allah. Dan itu adalah kualitas yang disebut tadi umat pilihan. Ya. Jadi Allah tidak pilih kasih. Justru di dalam kasih-Nya, Dia ingin menyatakan kasih-Nya itu dengan interaksi yang lebih besar, yaitu satu keluarga, satu umat, satu bangsa. Oke? Bisa ikut ya sampai situ dulu ya. Bisa nggak menjawab bahwa Allah bukan tidak adil? Bisa nggak menjawab tuh? Ya, bahwa Allah bukan tidak adil. Allah malah mempunyai satu keinginan untuk berinteraksi dengan satu keberadaan, gitu ya, yaitu satu umat, satu keluarga, satu bangsa. Dan itulah umat atau keluarga atau bangsa pilihan, ya. Oke? Jadi kenapa itu terjadi sebelum dunia dijadikan? Belum ada dosa, belum ada dinamika kehendak bebas, belum ada kan? Oke ya, di situ dulu tuh muncul tuh satu umat itu. Dan itu bisa dibuktikan ya dengan Allah sekalipun di dalam keadaan di mana umat pilihan ini kemudian meleset dari target Allah semula, itu Allah sudah punya cara untuk mengembalikan. Ya. Oke, itu pertama ya. Jadi umat pilihan akhirnya kan Adam dan Hawa lahir kan, diciptakan segambar dan serupa. Nah, dikatakan bahwa umat pilihan yang apa? Yang tadi apa? Yang kudus dan tak bercacat. Yang kudus dan tak bercacat. Nah, teman-teman, menarik ya, yang kudus dan tak bercacat. Waktu Adam menjadi manusia pertama yang menjadi potret dari keberadaan satu umat yang dipilih, gitu ya. Maka ini tidak berarti bahwa sudah selesai, bahwa ya Adam bisa berjalan-jalan kan dengan
Allah di dalam taman, kan? Tetapi ada satu kualitas di dalam Adam dan Hawa yang kemudian Allah ingin dan rindu untuk apa? Untuk disempurnakan seperti Bapa. Ya. Di dalam tatanannya, kemudian Allah ya, di dalam tatanannya, elemen itu sudah melekat bahwa kemudian manusia ini memiliki free will gitu. Ya, free will. Dan Ini ya, banyak sekali cincongnya ini. Dikasihin. dan itu berarti ya, dan itu berarti apa? Dan itu berarti apa? Ketika teman-teman bisa lihat ya, ketika manusia dapat atau mampu merespon dengan baik akan apa? Akan tujuan ya, akan free will yang ada dalam diri manusia ini, maka manusia ini akan memiliki kualitas. Jadi kemuliaan yang didapatkan itu berasal dari respon ya, respon dari kehendak bebasnya. Seandainya manusia Adam atau Hawa tidak kemudian memilih ya pohon mengenai yang baik dan yang jahat, maka apa? Maka dia akan apa? Dia akan semakin ya, dia akan meningkat di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kemuliaan yang semakin besar. Seperti yang Tuhan pilih ya, seperti yang Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan untuk ditargetkan menjadi satu umat, satu keluarga, satu bangsa yang dapat berinteraksi dengan Dia. Kita bisa lihat teman-teman bahwa Adam itu tidak sepenuhnya dapat berinteraksi dengan Allah. Ya, nanti kita bahas detailnya itu. Jadi perlu untuk masuk ke dalam satu proses untuk memiliki kualitas. Ya, kualitas ya. Dia memiliki elemen Allah, tapi dia perlu untuk memiliki kualitas yang lebih untuk sampai pada satu keberadaan yang dapat berinteraksi, yang namanya sempurna seperti Bapa. Telios. Jadi sempurna. Seperti apa itu? Bapa yang tahu sampai mana itu. Namanya juga telios gitu ya. Jadi telios itu saudara, itulah anak kelas 4 SD itu bisa hitung-hitungan perkalian gitu. Tapi itu juga telios untuk anak SMA yang sudah bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal integral gitu, tingkat integral lipat 3 gitu misalnya ya. Tapi telios jadi anak SD yang sudah tidak ngompol di tempat tidur itu telios. Anak SMA yang sudah bisa cuci pakaian sendiri itu telios. Tapi anak SMA yang masih ngompol di tempat tidur itu enggak telios. Ya, jadi ada satu kualitas, yaitu apa? Sempurna seperti Bapa. Jadi umat pilihan ini itu diproyeksikan untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Sempurna di sini itu telios. Tidak berarti sama dengan Bapa. Ya. Oke? Nah, untuk menjadi sempurna seperti Bapa, cara satu-satunya adalah serupa dengan Yesus. Makanya Efesus 1 ayat 4 katakan apa? Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke? Yaitu satu umat, satu keluarga, satu bangsa. Nah, jadi
Allah di dalam keberadaannya. Di dalam keberadaannya. Apa keberadaan Allah yang saudara paling tahu? Sebutkan 2. Allah adalah kudus. Allah adalah kasih. Kekudusan itu tidak bisa campur dengan dunia. Dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari semua yang jahat. Makanya ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kasih bicara mengenai mana ada kasih yang tanpa interaksi. Bisa ikutin? Tidak ada kasih yang tidak punya interaksi. Ya kan? Jadi kita tidak bisa bilang aku mengasihi orang ini tapi tidak ada interaksi. Nah, ya. Jadi Allah, pernyataan kasih Allah yang terbesar adalah apa? Mati. Adalah mati di dalam Yesus Kristus, ya. Ya, di dalam Yesus Kristus kan gitu. Di dalam Yesus Kristus itu pernyataan kasih terbesar. Karena dia berinteraksi gitu dengan manusia, ya. Nah, saudara, elemen-elemen itu bisa bisa dijelaskan bahwa iya, Allah di dalam kasih, di dalam kekudusan, bahkan yang terakhir di dalam keadilannya, gitu ya, memilih satu umat, satu keluarga, satu bangsa yang dipilih. Oke? Itu dulu, ya. Itu akan membawa kita itu banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa disingkirkan ketika kita memahami itu. Oke? Nah, jadi Allah itu sebenarnya memilih semua manusia dan dan neraka itu tidak pernah didesain untuk manusia. Neraka itu tidak pernah didesain untuk manusia. Allah mendesain satu umat, satu keluarga, satu bangsa itu untuk bersama dengan dia di kerajaannya. Namanya Bapa di surga, kerajaan Bapa. Jadi orang harus menjadi sempurna seperti Bapa. Dan cara satu-satunya, dia sudah tahu sebelum dunia dijadikan. Adalah caranya di dalam Kristus, yaitu serupa dengan Kristus. Faktanya, apa katanya? Waktu berjalan, akhirnya manusia itu diciptakan. Dan manusia dalam eksistensinya sebagai gambaran dan rupa Allah memiliki free will. Memilih untuk melanggar perintah. Ya kan? Melanggar perintah. Sehingga apa? Dibilang apa? Kehilangan kemuliaan. Atau dikatakan apa? Kemuliaan yang berkurang, yang merosot. Padahal Allah memproyeksikan untuk untuk sempurna seperti Bapa. Kalau sampai dia tetap memilih untuk tidak makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat, maka dia akan memiliki kemuliaan yang semakin besar. Dan puncak kemuliaan yang tertinggi itu adalah sempurna seperti Bapa. Saudara bisa tangkap ya. Kenapa sebelum dunia dijadikan? Karena semuanya itu memang digambarkan sejak hanya dalam dimensi Bapa yang sempurna. Wah, saya menarik nih, ya. Oke? Masuk di situ ya. Nah, ketika mereka times goes, waktu berjalan, Adam bertindak yang berbeda. Ya kan? Mereka melanggar. Jadi waktu dikatakan ada bukan umat pilihan, itu tercipta sendiri ketika apa? Bukan diciptakan oleh Allah. Saudara ikutinnya supaya bisa jawab pertanyaan kenapa harus ada umat pilihan, kan? Oke?
Nah, tercipta otomatis. Ya. Tercipta secara otomatis. Nah, akhirnya terbentuk satu umat yang bukan pilihan, kan? Yaitu mereka yang sudah gagal untuk masuk ke dalam track, ya, dimuliakan semakin besar. Karena sejak itu jadi semua berantakan. Bukan semua berantakan, ya. Jadi sejak itu track untuk menjadi masuk dalam kemuliaan yang semakin besar untuk menjadi sempurna seperti Bapa, itu tidak ada. Itu tidak ada. Karena manusia dua ini masuk ke track di bawah, yaitu kehilangan kemuliaan atau kemuliaannya yang malah merosot. Gitu. Ya. Times goes, waktu berjalan. Akhirnya manusia dibinasakan. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, orang yang dibinasakan itu kemana? Nanti kita bahas. Simpan pertanyaan itu. Ya. Tapi muncul 8 orang, kan? Nuh dan keluarganya. Nuh, orang Yahudi bukan? Bangsa pilihan bukan? Bukan, masih kan? Dia udah bukan pilihan. Degradasi, merosot dari kemuliaan yang semula. Akhirnya dari tengah-tengah, ya, Abraham dipanggil. Ya, Abraham dipanggil keluar dari situ. Muncul umat pilihan, ya, muncul bangsa pilihan, bangsa Israel, gitu. Ya, nah dari situ ya teman-teman, kemudian Kemudian Kristus datang. Ya, nah, sebelum ke sana ya, di dalam Israel ini ada Yehuda, Daud muncul, makanya dibilang singa dari Yehuda. Dari singa dari Yehuda ini Daud muncul, kerajaan Daud. Dan dari kerajaan Daud ini muncul Kristus Yesus. Ya. Dan dialah yang kemudian menjadi jalan untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Jadi kembali itu, ya, umat pilihan yang tadi diproyeksikan oleh Allah sejak sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus, ya. Oke, itu di situ ya. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya sekitar 13 menit itu, ada nggak yang mau coba ulang? Bu Es. Pak Tadu sekali. Jadi Bu Esther sudah. Atau teman-teman yang lain, silakan nggak harus ini ya. Cuman karena kalau member nggak ngomong, terus siapa lagi kalau bukan leader? Mungkin yang sampai ke Nuh itu bukan masuk umat pilihan, itu yang mungkin dijelaskan lagi, karena bahwa umat pilihan itu dimulai dari sebuah keluarga, yaitu dari Adam dan Hawa, kan mereka satu keluarga, dan Nuh juga satu keluarga. Apakah mereka bukan masuk satu? Mereka juga masuk bangsa pilihan itu. Iya, tapi justru setelah waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka umat yang bukan umat pilihan itu malah langsung terbentuk. Dia keluar dari rel itu. Jadi ingat ya, Adam itu pun punya status 2. Jadi bukan melekat ke manusia Adamnya loh.
tapi melekat karena dia yang diciptakan pertama, yang memiliki keberadaan yang dapat diproyeksikan untuk menjadi seperti yang Allah mau, dan Allah jelaskan di dalam melalui Yesus Kristus, itu namanya sempurna seperti Bapa. Jadi kita ini bisa ngomong begini nih sekarang karena kita mengerti dari setiap kabar baik yang lahir dari pemberitaan atau pernyataan Kristus. Kita bisa tahu, Allah Bapa itu mau supaya umat ini menjadi sempurna seperti Dia, untuk dapat berinteraksi dalam kasih-Nya, dalam kekudusan-Nya. Dan itu artinya pasti adil. Saya ulang ya kata-kata itu ya teman-teman. Ketika kita bisa berinteraksi dalam kasih dan kekudusan, pasti saudara bisa adil. Jadi keadilan itu tidak dilahirkan dari satu porsi pertimbangan gitu. Tapi keadilan itu muncul dari bagaimana kekudusan dan kasih itu hadir. Kasih itu perlu interaksi. Tapi interaksi yang tidak diinginkan Allah karena Allah kudus, itulah keadilan. Pasti saudara baru dengar kata-kata ini. Ya, coba nalarnya jalan ya. Ya, Allah itu kasih. Ya. Allah itu kasih. Dan dia ingin berinteraksi dalam kasihnya itu. Tapi Allah tidak bisa berinteraksi dengan yang najis, yang tidak kudus. Maka Allah kudus. Karena Allah kudus kan? Karena Allah kudus. Di dalam kasih dan kekudusannya, kelihatanlah keadilan itu. Bahwa apa? Dia menghukum yang tidak kudus. Dia murka terhadap yang tidak kudus. Itulah penghakimannya yang adil. Nah, itu dijelaskan di kitab Wahyu itu. Dia yang setia dan yang adil, yang menghakimi dengan adil. Itu karena apa? Karena dia adalah kasih itu sendiri, dan kasih itu nyata di dalam Kristus, sehingga Kristus pun dapat menghakimi dengan adil karena dia adalah kudus. Kasih yang tidak kudus, kebablasan, pasti tidak adil. Ini udah masuk ke area lain, tapi penting untuk jauh, Pak. Jadi keadilan yang pertama itu ya si Adam Hawa itu karena berdosa ya udah disuruh keluar Taman Eden, itu terbukti keadilan Allah. Ya, betul. Karena apa? Kenapa? Kasihnya ada, tapi Allah itu kudus. Karena dalam kekudusannya keadilan itu muncul tuh. Bahwa yang tidak kudus itu dimurkahi dan dihukum. Oke? Umat pilihan yang sebenarnya di situ juga bisa dijelaskan. Kalau penjelasan singkat begitu ada yang bisa bertanya lagi. Tapi tahu nggak teman-teman? Allah itu tidak ada yang tidak baik yang berasal dari Allah. Tetapi murka dan hukumnya Allah itu sebenarnya muncul. Kenapa bisa muncul di situ? Karena iblis itu sudah ada. Iblis itu sudah ada. Jadi sebenarnya Allah tidak dapat berinteraksi dengan itu. Karena Allah itu kudus. Sehingga manusia memilih untuk masuk ke kegelapan itu. Ke kegelapan itu. Saudara kalau baca pada saat dunia diciptakan, dibilang apa? Pada mulanya. Amat baik. Bukan. Amat baik. Pada saat pertama kali dibilang apa? Gelap dan kosong. Ya, gelap. Di situ Lucifer sudah ada. Ya kan? Nah, sebenarnya Allah sudah waktu menciptakan manusia udah tahu itu. Dan sebenarnya di situ kekudusannya itu ya. Kekudusannya itu ya tetap Allah kudus. Tapi ketika manusia dan Allah peringatkan, jangan makan ya. Ada di sini, jangan makan. Karena kamu makan itu
maka kamu akan menerima keadilan. Yaitu apa? Yaitu masuk dalam kegelapan itu. Karena kegelapan itu sudah ada. Gitu. Nah, itu kita ngomong umat pilihan aja, itu yang aku maksud. Kita coba selesaiin tuh umat pilihan. Saudara, bayangkan nggak? Mungkin malam hari ini baru ketemu satu pernyataan bahwa yang namanya umat pilihan itu sebenarnya Allah mau kita menjadi sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Untuk dapat berinteraksi dalam kasih dan dalam kekudusannya. Luar biasa nggak, saudara? Hah? Berarti luar biasa banget ya Tuhan. Ini menarik tuh kan Bu Esther. Jadi kita jadi takjub banget tuh sebenarnya. Ya, tadi saya ngobrol sama Pak Anton, dengan mengerti ini kita akan bilang, waduh, betapa bersyukurnya kita ada dalam privilege di dalam satu yang bahas di Yohanes 1 ayat 12 itu. Kamu ya, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya satu exousia, satu kesempatan, gitu. Nah, Allah mau, dan saudara kalau pernah dengar ya bahwa Allah mau untuk menjalin satu persahabatan dengan kita dalam satu waktu yang tidak berbatas. Oke. Nah, jadi Pak Tadus balik yang tadi Pak Tadus bilang, itu Pak. Jadi manusia Adam memilih untuk masuk ke dalam kategori dan melahirkan keturunan yang menjadi bukan umat. Setelah itu terus apa dong? Apa? Ya itu tadi. Kalau hati nuraninya didorong untuk melakukan sesuatu yang apa ini ya, pakai kata-kata menarik ya, Roma ya, jadi dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, gitu kan belum ada hukum Taurat, tapi ada dorongan dari hati yang melakukan sesuatu yang dituntut hukum Taurat, maka hatinya itu menjadi hukum Taurat untuk dirinya itu. Mereka akan dihakimi menurut itu. Sampai pada ada hukum Taurat. Sampai pada ada hukum Taurat. Gitu. Nah, ada lagi hukum nih. Jadi hukum yang pertama yang di Taman Eden itu jangan makan. Ya, jangan makan pohon ya, kehidupan mengenai yang baik yang jahat itu. Pohon ya mengenai pengetahuan akan yang baik yang jahat. Kan itu hukum. Ketika mereka melanggar hukum, maka itu namanya dosa. Sama persis dengan dikasih hukum Taurat. Tetap saja melanggar perintah atau hukum Taurat itu ya berdosa. Bahkan dikatakan gini, melanggar satu saja sama dengan melanggar semuanya. Ya kan? Di Ibrani kalau nggak salah ditulis itu ya. Melanggar satu, melanggar semuanya. Pernyataan itu mau bilang bahwa memang bangsa pilihan ini yang dikasih hukum Taurat ini Allah mau supaya mereka menjadi sempurna seperti Bapa. Makanya ya, korban binatang yang sempurna itu nggak pakai kata telios, tapi pakai kata, aduh lupa saya, telios dan apa Pak Anton? Lupa ya. Jadi ada kata sempurna. Jadi persembahan atau korban yang sempurna itu ada. Jadi sempurna itu artinya udah sempurna secara fisik gitu, yang gemuk, yang tidak bercacat, ada ketentuannya gitu ya. Tapi itu memberi ini kepada manusia, yang Pak Anton kemarin bilang itu seperti voucher gitu. Ya, kumpulkan voucher itu, nanti harus distempel tapi dimeterai. Nah, meterainya oleh apa? Oleh di dalam Kristus. Jadi bangsa pilihan itu
Kalau tidak di dalam Kristus, wah ini menarik juga tuh. Ya, menarik sekali itu saudara. Jadi semua yang dilakukan menuruti atau tunduk pada hukum Taurat, kalau tidak di dalam Kristus, itu juga bukan yang Allah maksudkan umat pilihan. Luar biasa itu ya. Ya, itu menjawab banyak ini tuh, ya. Makanya Yesus bilang, aku datang tidak meniadakan, tapi apa? Menggenapi. Saudara bisa bayangkan nggak? Sekarang bisa jawab. Apanya yang digenapi? Efesus 1 ayat 4. Wih, jauh sekali tuh menjelaskannya itu. Benar nggak? Tuh coba Pak Tadus nalar. Itu jauh sekali menjelaskannya. Tetapi penjelasannya itu benar-benar jadi ketemu sama yang ultimate ya. Yang pas gitu. Bahwa hanya di dalam Kristus loh. Di dalam Kristus umat pilihan itu. Ketemu itu. Makanya Kristus, apa Yesus datang, aku menggenapi hukum itu. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Tetapi saudara tahu, ya. Itu juga ya. Itu juga jadi kesempatan yang kita punya di zaman anugerah. Itu berbeda dengan sebelum zaman anugerah loh. Karena orang tidak tahu bagaimana sempurna seperti Bapa. Karena tidak punya gambaran untuk gambarannya korban binatang. Gitu. Gambarannya tuh ditahirkan begitu. Gambarannya kan gitu. Padahal digenapinya di dalam Kristus. Nah, kita sekarang Kristus sendiri datang. Ya kan? Yang katakan kamu adalah umat, bangsa yang terpilih. Jadi sekarang kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Artinya apa? Tanpa perantara. Tanpa perantara. Kamulah imam itu sendiri. Datang pada Kristus. Ya. Tidak lagi perlu imam setahun sekali untuk datang membawa dosa semua umat melalui korban. Ya, yang tidak sempurna itu, ya. Yang tidak sempurna di hadapan Bapa loh. Ya. Sempurna secara syariat itu. Ya. Secara hukum. Tapi Kristus datang untuk menggenapinya, kan? Oke? Nah, makanya orang-orang yang sebelum zaman anugerah atau zaman Yesus itu kan diproyeksikan seperti apa, teman-teman? Ya, mengenai kesalehan hidup mereka. Dia dikatakan apa? Mereka tuh berkenan kepada Bapa. Gitu. Ya. Pak. Jadi pada awalnya Tuhan rancangkan kita nih imamat yang rajani, artinya kita nih imamnya Tuhan, bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Tapi kenapa ada Harun, ada Musa gitu loh Pak? Apa karena umatnya itu nggak tahu bahwa panggilan Tuhan itu imamat yang rajani? Maksudnya kita adalah imamnya Allah gitu. Apa yang membuat kita menjadi imamat yang rajani, Bu Esther? Kenapa? Apa yang membuat kita menjadi imamat yang rajani? Ya kan Tuhan kan bilang Pak di Petrus itu, kamulah bangsa yang... Ya, apa yang membuat kita menjadi imamat yang rajani? Kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa yang membuat kita menjadi imamat yang rajani, Mbak Esther? Karena kita ditebus dengan darah Yesus. Itu. Nah, Harun? Oh, mereka belum ditebus ya. Itu zaman anugerah itu. Nah, makanya... Kita berkata, gimana Pak Tadus? Kita berkata bahwa pelayanan mereka itu adalah gambaran dari pelayanan yang sekarang yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar. Ya, gambaran itu, gambaran. Tapi Kristus harus datang gitu. Dan kalau bilang Kristus harus datang, nih kenapa ya? Kebayang nggak kita sampai loncat ke Efesus 1 ayat 4 itu, karena dia bilang ini, sebab di dalam Kristus
Masa sebelum dunia dijadikan, Allah udah bicara, di dalam Kristus Allah memilih kita. Jauh, megah sekali itu. Ya kan? Satu penerawangan yang tidak berbatas, ya, di dalam Kristus. Sebelum dunia dijadikan satu keluarga, satu bangsa yang diproyeksi untuk menjadi sempurna seperti Bapa, supaya dapat berinteraksi dalam kasih kekudusannya. Itu sebelum dunia dijadikan, ya, dan itu di dalam Kristus. Ya, oke. Nah, makanya teman-teman, itu juga punya konsekuensi logis loh, ya, konsekuensi logis, bahwa orang yang kemudian tidak merespon dengan baik yang namanya korban penebusan Kristus, itu sebesar itu juga murkanya Allah, gitu. Makanya Ibrani 6 ayat 6 ya, berkata, tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi korban. Kalau dulu masih ada korban nggak? Masih kan? Terus-terusan. Asal lembu yang gemuk itu masih ada. Tiap tahun. Tidak ada lagi korban. Wah, menarik itu ya. Kita baru ngomong umat pilihan ini, ya. Tapi ini tuh gambaran ini tuh sangat berpengaruh dengan penjelasan nanti menjadi sempurna, gitu ya. Teman-teman kalau perhatikan gambar ini ya, ini sebenarnya saya udah kasih color code ya, mengkodekan jadi warna. Sebenarnya sejak awal Allah itu memilih hijau dan tidak pernah memikirkan ada kuning. Karena di rumah Bapa itu ini. Oke ya, saya simpulkan dengan warna ya. Ada yang buta warna? Oke, saya tanya dulu ya. Canda ya teman-teman. Ya, hijau nih ya. Semua, bentar ya. Mana ini? Bantulah awak ini zoom. Mana nih zoom ini? Ini. Oke, saya butuh bantuan nih ya. Nih teman-teman ya. Nih ya. Atau sekalian gua coret-coret deh ya. Ini teman-teman ya, kasih warna hijau juga lah kan. Nah, ini teman-teman ya nih ya. Kalau hijau malah ini kayaknya. Merah lah ya, merah ya biar kelihatan. Nah, ini nih rumah Bapak nih. Siapa yang mau ke rumah Bapak? Harus sempurna seperti Bapak ya. Ungu itu warna ungu, Pak. Kok hilang? Warna ungu merah itu kesannya tadi kan. Iya, makanya aku bener ungu ya. Oke, ungu. Cuman sebentar doang, bagus juga nih. Jadi, nah ini ya rumah Bapak nih, terus hilang nih dia, hilang sendiri tuh, bagus juga nih. Jadi, bagus ini. Nah ini nih rumah Bapak nih. Nih orang semua, ini umat pilihan tuh diproyeksikan ke sini nih Pak Tadus nih. Nih. Ini nih diproyeksikan untuk ke sini. Nih. Hijau semua nih. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa ini. Ya kan? Neraka ini tidak pernah didesain untuk manusia, gitu. Oke? Wah, itu teman-teman kalau mengerti itu tuh jadi sangat menarik gitu, sangat bisa dengan mudah gitu ya, dengan mudah itu dapat mengerti ini sampai sini nanti. Oke? Nah, tapi karena apa? Ada pelanggaran, kan? Karena manusia memilih dalam apa? Di dalam keberadaannya. Apa keberadaan manusia? Diciptakan memiliki kehendak bebas. Dia memilih. Akhirnya muncullah satu umat yang tidak dapat lagi masuk ke sini. Akhirnya kan kelihatan nih gambar ini. Kan tidak ada yang berujung di hijau. Kuning sejauh-jauhnya nyampe di masyarakat
Iya kan? Ini saya color code ini sudah menunjukkan hal-hal yang bisa memberi pengertian nih. Dan ya. Oke. Nah, itu pertama ya, jelas udah ya. Cuman kalau saya suruh ada satu orang gitu yang jelasin ulang gitu mengenai umat pilihan yang singkat saja. Kan saya tadi kan panjang lebar tuh. Saya jelasinnya sekitar 30 menit loh. Saya mencoba, Pak. Bu Mona hanya mau mencoba apa sungguh-sungguh? Iya. Oke, silakan. Koreksi. Ya. Jadi Allah itu mutlak di dalam seluruh aspek manusia. Allah berdaulat memilih umat pilihan dan Oke, Bu Mona, langsung ya. Langsung ya, supaya enak. Allah Hindari mulai dengan Allah berdaulat, kedaulatan. Itu seolah-olah Allah pilih kasih. Benar nggak? Teman-teman setuju nggak dengan, coba ini kita diskusi. Benar nggak kalau bilang Allah berdaulat? Kan seolah-olah kan, benar nggak? Nah, kalau saya tadi menjelaskannya gimana sehingga ya, Allah di dalam eksistensi keberadaan. Yes, oke. Wah, top TOP BGT. Ya. Jadi begitu. Allah di dalam keberadaannya, eksistensinya yang adalah kasih. Gitu. Ya. Yang adalah kasih memutuskan untuk berinteraksi. Memiliki suatu hubungan atau interaksi yang lebih besar. Bagus. Itu dari misalnya keluarga, umat dan atau bangsa. Iya. Sehingga Allah memilih atau menentukan suatu umat untuk di bawah memiliki keberadaan yang bisa berinteraksi dengan Allah. Titik dulu, Bu. Titik. Keluarga. Titik dulu. Itu sudah bagus banget. Teman-teman, kalau Bu Mona bisa, Bu Mona catat itu, tulis itu, ini juga di-record kan. Teman-teman dengerin ulang itu statement awal yang bagus banget. Ya, bagus banget. Ya. Oke, lanjut, Bu. Ya. Keberadaan manusia yang diinginkan Allah itu yang memiliki kehidupan yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Seperti yang di kitab Efesus 4 ayat 1 ayat 4. Jadi Allah mengetahui persis umat pilihan ini hanya bisa hanya melalui Kristus. Nah, kalau bisa memang tadi saya agak-agak di belakang jelasinnya, nyambunginnya, tapi karena Ibu ini udah menyimpulkan kayak kalimat pertama itu aja udah bagus banget ya, sudah solid banget. Yang kedua ini Ibu tambahin bahwa untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Tak bercacat, kudus, tak bercacat, itu di Yakobus dikatakan yang utuh dan sempurna. Ya, kalau di Yakobus 2 kalau nggak salah, Yakobus 1 apa saya lupa ya. Tapi menjadi utuh dan sempurna. Yakobus 1 ya, Pak Tadus ya, kalau nggak salah mengenai ketekunan itu tahan uji, itu dibilang yang utuh dan sempurna. Seperti Bapa. Wah, udah tuh. Terdefinisi. Ya, Oke, lanjut. Udah dua poin besar. Udah 2 poin besar. Jadi poinnya kenapa ada, kemudian Allah maunya seperti apa, yang Allah mau itu ya seperti apa kualitasnya, udah ada kan? Itu udah dua paragraf besar itu. Terus? Jadi sekalipun jadi Allah menginginkan ada hubungan dua arah untuk dapat berinteraksi. Sekalipun di dalam iman keberadaan umat pilihan ini meleset dari target Allah yang semula, Allah memiliki cara
untuk mengembalikan umat tersebut. Seperti waktu Adam menjadi manusia pertama, menjadi potret dari umat pilihan, bukan berarti proses itu selesai. Allah inginkan umat ini sempurna, memiliki kualitas seperti Kristus. Kualitas ini hanya bisa didapatkan hanya kalau bisa yang di situ itu diganti memiliki kualitas sempurna seperti Bapa. Dan jadi yang Kristusnya kan belum bisa disebut kan di situ kan. Kalau mau sebut juga ya nanti di belakang tuh baru disebut bahwa cara untuk menjadi sempurna dengan Bapa itu adalah serupa dengan Yesus. Harus meresponi ya Pak. Harus diresponi. Karena kalau kita meresponi di dalam Kristus, kita mendapatkan, kita bisa mengerjakan, kita bisa mencapai kemuliaan Allah itu. Sehingga kita dapat meimbangi Allah bekerja dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau bisa jangan mengimbangi Allah, bisa menjadi rekan sekerja. Sekerja. Jadi di dalam tatanan Allah, Allah memiliki sifat kasih. Sifat kasih ini tidak ada kasih tanpa di dalam tatanan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi jangan bersifat kasih, memiliki sifat kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Tidak ada kasih tanpa adanya interaksi. Allah juga memiliki kekudusan. Allah tidak dapat mentolerir dosa atau kenajisan. Dan itu menghasilkan keadilan Allah. Dan itu menghasilkan keadilan Allah. Dan keadilan Allah. Sehingga yang melanggar perintah itu dihukum. Dan manusia dan potret Adam dan Hawa sebagai umat pilihan pertama itu meleset karena apa? Karena menerima hukuman. Ya. Manusia juga di dalam eksistensinya memiliki free will, free will yang dia memilih menjalani kualitas yang salah. Padahal Allah memproyeksikan manusia itu kepada kemuliaan dan sempurna seperti Bapa. Oke. Jadi Allah tidak menciptakan umat tidak pilihan. Karena umat ini tercipta secara otomatis semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka yang jatuh dalam dosa itu atau mungkin dipakai kata sebagai, jadi daripada pakai otomatis, sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah. Sehingga mereka gagal masuk ke dalam track Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Oke, bagus. Ya. Gitu ya? Ya. Jadi itulah cerita teman-teman umat pilihan dan bukan umat pilihan. Ya, nanti kalau Bu Mona harusnya agak manjang sedikit lagi bahwa kemudian tetapi di dalam perjalanannya Allah memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel,
yang kemudian diberikan hukum, kan? Nah, ini adalah satu gambaran untuk benar-benar ini adalah satu gambaran untuk menggenapi ya, satu gambaran untuk menggenapi satu umat pilihan yang di dalam Kristus, gitu. Yang di dalam Kristus. Wah, ini menarik nih. Ya, ini nih, coba teman-teman lihat ya. Yang di dalam Kristus, coba lihat ayat 5-nya nih ya. Salah klik. Nih, ayat 5-nya lihat ya. Nih, jadi ayat 5-nya itu mulai ini nih, mulai di kata ini nih. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi dikasih tahu caranya di dalam Kristusnya itu seperti apa. Makanya muncul Yohanes 3 ayat 16 kan. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasihnya itu di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam kasih oleh Yesus Kristus. Ya, kalau dipotong nih yang kuning ini, dalam kasih oleh Yesus Kristus. Gitu, dalam kasih, yaitu kasihnya Allah, ya, oleh Yesus Kristus. Nah, Ia, itu Allah telah menentukan kita dari semula. Lihat ya, untuk menjadi anak-anaknya. Nah, muncul nanti huios di situ, muncul huios gitu ya. Muncul di situ nepios, muncul jadi teknon gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Mona ya. Itu satu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa nanti ulang ya. Kalau teman-teman mau lebih mengerti lagi, call a friend, namanya Mona Lisa. Boleh gitu ya. Nanti daripada WA saya lama dijawab, bisa telepon Bu Mona. Call a friend ya. Sejak malam ini ya Pak ya, mulai ya. Boleh. Iya. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, ada aturannya nggak, tanya Pak Lepri dulu ya. Karena ini tidak. Karena gini, Bu Mona itu udah keluar dari rumahnya dan menyatu dengan suami untuk menjadi satu. Bukan lagi diatur oleh diri sendiri. Oke. Nah, teman-teman, itu pengertian umat itu saja. Ini kan untuk selamat. Selamat itu maksudnya apa? Masuk Yerusalem baru. Ini tahu ini ya. Itu nanti gimana-gimana dalam proses ini kita jadi sangat sensitif. Ini kayaknya yang benar tuh yang mana gitu. Ya. Oke. Jadi umat pilihan, yang bukan umat pilihan, itu bukan Allah yang kontribusi. Tapi elemen Allah di dalam manusia yang seharusnya menjadi elemen untuk membawa manusia dalam kemuliaan yang semakin besar, untuk sampai di puncak kemuliaan, yaitu sempurna seperti Bapa, malah dipilih sebaliknya. Itu kata-kata itu penting sekali. Malah terbalik. Dan karena itu terbalik, manusia hidup menjalani konsekuensinya. Tapi 1000 kali saudara jatuh atau manusia jatuh, Allah tidak pernah gagal mengenai rencananya untuk hidup saudara. Ya. Amin. Amin ya. Allah tetap memanggil satu gambaran bangsa ya, sampai kita ini menjadi imamat yang rajani. Gregetan di situ gue. Jadi imamat yang rajani, tidak perlu lagi imam sebagai perantara,
tapi saudara menjadi imam karena sang imam besar agung. Dialah yang sulung dan saudara adalah imam yang jadi saudaranya. Saya ulang. Karena Yesus adalah imam besar agung perantara perjanjian yang baru. Apa sih perjanjian yang baru itu? Perjanjian baru berkata, karena Allah mengasihi aku, kata Yesus, aku mengasihi kamu seperti aku mengasihi kamu, maka katanya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu perjanjian yang baru. Bukan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan. Perjanjian baru berkata, ya, seperti aku menerima kasih itu dari Bapa, aku mengasihi kamu, seperti itulah engkau mengasihi saudaramu. Itu. Nah, dia adalah imam perjanjian yang baru itu. Dia adalah imam besar agung, ya, yang sulung di antara banyak saudara. Maka saudara ya dan saya dikasih apa namanya? Karunia sulung roh. Karunia sulung roh. Yaitu kesempatan untuk menjadi saudara dari imam besar agung, supaya kita menjadi imamat yang rajani. Karena imam besar agung ini akan menjadi raja dalam kerajaan Bapaknya. Sehingga saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Ya. Itu adalah umat yang terpilih gitu. Ya. Nah, kita memang akan lanjut besok mengenai semua warna hijau ini nih. Jadi enak banget kan bahasnya besok ya, mengenai warna hijau kan? Kita udah tahu cerita umat pilihan. Ya, kita akan masuk di sini. Di sini kita akan bertemu dengan persimpangan. Akan bertemu persimpangan. Wah, gimana Pak? Orang yang begini, ya banyak nih cerita Pak, yang dapat mimpi gimana? Dapat mimpi ketemu Yesus tapi murtad lagi, gimana Pak? Gitu. Ya, apakah Allah benar-benar yang menarik orang datang kepada Yesus, atau sebenarnya adalah satu perpaduan yang kemudian menghasilkan satu keputusan iman atau tindakan iman? Itu dipengaruhi oleh bahasan kita malam hari ini, gitu. Ya, bagaimana yang namanya dibenarkan, kemudian dikuduskan dan dimuliakan, ya. Terus nanti ada bema atau pengadilan Kristus. Sekarang kita bisa mengerti ini, teman-teman, kalau baca 2 Korintus 5 ayat 10, kemudian nanti baca Roma 8 ayat 1 ayat 33. Wah, ini kalau coba nih baca ya. Nih, ini ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Oke, saudara kalau baca ini sekarang, langsung, iya dong, nggak ada. Kebayang definisinya. Yang kita tadi Bu Mona sampai ulang itu, ya. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, ya. Ya, jadi siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yaitu Allah yang membenarkan mereka. Yang terakhir ini menarikkan, siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Ya, dibalik nih dengan ayat satunya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini hanya bisa dimengerti secara sempurna kalau kita mengerti umat pilihan. Nah, ini ada kata di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 11 mendefinisikannya. Aku katakan di dalam Kristus. Kita akan bahas itu. Dan itu panjang juga tuh. Siapa mereka itu? Itu ada kaitannya dengan pembahasan anak dan pembahasan pertumbuhan rohani. Terima kasih teman-teman sudah fokus selama sekitar 90 menit. 1,5 jam. Saya hitung dari tadi, ya, 28 kayaknya tadi, ya. Tuh, hampir 1,5 jam, 90 menit saudara bisa fokus. Dan mudah-mudahan, ya,
setiap kebenaran yang saudara terima itu menjadi kegairahan ya di dalam batin saudara ya. Sehingga saudara bisa katakan, mesti nyata lagi ku ingini apapun juga. Jadi kita nggak bisa nyanyi begitu dengan pemaknaan yang dalam kalau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu kedalaman kebenarannya gitu loh. Nggak bisa gitu kan. Mesti nyata lagi ku ingini apapun juga. Nah, ketika kita mengerti umat pilihan itu kan, oke, karena harta di surga akan menunggu aku pulang, gitu kan? Kalau saudara kumpulkan di surga, kalau saudara kumpulkan di dunia maya, maya yang menunggu bapak-bapak semua, atau kalau ibu-ibu yang nunggu, nggak tahu nak. Mayong. Mayong cowok ya. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga setiap firman kebenaran itu bukan hanya perkataan tapi kuasa. Ya, dia akan memberi engkau kelegaan, ketenangan, kemerdekaan, dan jiwamu menerima ketenangan, ya. Mari kita tutup dalam doa, ya. Bapa, kami mengucap syukur sepanjang kami mencari kebenaran di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Engkau hadir, Engkau nyata-nyata hadir Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan penyingkapan yang tidak terbatas. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Bagaimana Engkau menyatakan diri di dalam kehidupan kami. Hati kami limpah dengan syukur karena segala sesuatunya ini. Biarlah tidak berhenti di sini, tetapi Tuhan terus bekerja di dalam kami, supaya pekerjaan Tuhan itu terus digenapi sampai satu hari nanti pemulihan segala sesuatu itu selesai. Dan kami boleh berkata, kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami dengan setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, ya, terus menginsapkan saya dan saudara setiap hari akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dan di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus yang tetap berada di tengah-tengah jemaatnya, yang tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dari hari ini sampai pada Maranatha, Dia akan menuntun, memelihara, menyertai saya dan saudara sampai kita dapat berjumpa dengan Dia muka dengan muka dalam satu pesta, yaitu perkawinan anak domba. Di sanalah makan minum, di sanalah kita akan dilepaskan dari semua penderitaan. Tidak akan ada kedukaan lagi, tidak akan ada perkabungan lagi. Segala sesuatunya itu menjadi baru. Saudara yang rindu untuk menerima segalanya, menanti-nantikan Dia datang kembali, yang percaya dan bersuka cita malam hari ini bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Amin.